teman-teman sekalian, saya Putri Alifia Rusanti dengan NIM 10/2018 tahun 49. Di sini saya akan melakukan video simulasi praktikum patologi klinik blok 20. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan makroskopis urin, di mana di sini ada urin jernih dan urin keruh. Nah, untuk pemeriksaan warnanya di sini jernih dan ini sedikit kuning. Nah, untuk melihat kejernihan urin bisa menggunakan tulisan yang kertas yang ada tulisannya. Kemudian kita lihat jika jernih dia akan terlihat tulisannya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan protein di mana menggunakan asam sulfosalisilat 20%. Nah, yang pertama itu kita buat kontrol dan spesimennya spesimen urinnya. Nah, selanjutnya kita ambil 8 tetes dari asam sulfosalisilat. Nah, selanjutnya kita panaskan permukaannya. Seharusnya kita menggunakan penjepit. Nah, setelah itu kita lihat apakah ada perubahan. Dan jika tidak ada perubahan berarti proteinnya negatif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan asam asetat 6%. Nah, di mana urin 2/3 dari tes tube, kemudian ditambahkan asam asetatnya 3-5 tetes. Nah, selanjutnya kita panaskan permukaannya dan kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Jika tidak ada endapan, protein uriannya negatif. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan cara esbah, di mana urin dengan batas U, kemudian untuk esbahnya ditambahkan sampai batas R. Nah, selanjutnya kita kocok 10-12 kali. Nah, setelah itu kita lihat, kemudian kita diamkan dulu 18-24 jam. Nah, lalu kita lihat hasilnya apakah ditemukan endapan atau tidak. Nah, jika terdapat endapan berarti dia positif. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan reduksi glukosa, yaitu reagen Benedict, di mana Benedict 1/4 tub tabung reaksi. Nah, kemudian kita ambil 8 tetes urin. Kemudian kita panaskan di permukaan. Nah, lalu kita lihat apakah ada perubahan warna. Jika berwarna hijau itu +1, hijau keruh itu +2, kemudian hijau kekuningan +3, kemudian ada merah bata itu +4. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan benda keton dengan cara rotera, di mana urin 5 cc, kemudian kita tambahkan roteranya hanya seujung sendok aja. Lalu kita kocok. Nah, setelah itu kita masukkan amonium hidroksibutirat, kemudian kita ambil, taruh di samping, tapi nggak usah ditetes. Nah, selanjutnya kita tunggu 3 menit, lalu kita lihat perubahannya apakah ada warna. Jika cincin ungu itu positif, jika cincin coklat itu negatif. Baik, selanjutnya kita dengan melakukan cara Gerhard, di mana urin 5 cc, kemudian ditambahkan reagen Gerhardnya. Nah, setelah itu saring dengan kertas kering. Nah, selanjutnya ditambahkan lagi reagennya. Kemudian lihat adakah perbedaan warna merah anggur untuk reagennya. Jika terdapat berarti dia positif. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bilirubin urin, yaitu tes busa, di mana urin 5 cc itu dikocok. Kemudian kita lihat jika berwarna kehijauan itu berarti positif. Baik, selanjutnya kita akan melakukan dengan cara Henson, di mana urin 5 cc, kemudian ditambahkan BaCl2 10% 5 cc. Nah, setelah itu dikocok dan disaring. Setelah itu teteskan pauset pada kertas saring. Nah, lalu lihat perbedaan warnanya, apakah warna hijau berarti itu positif.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan urobilinogen urin, di mana dengan Wallace Diamond, yaitu urin 10 cc, kemudian Wallace Diamond ini ditambahkan 1 cc. Nah, kemudian kertas putih untuk latar belakangnya. Nah, kita lihat dari atas, dilihat ada warna merah. Nah, selanjutnya itu dilakukan hal yang sama lagi. Kemudian setelah itu kita lakukan pengenceran berikutnya dengan pengenceran 1 per 10, 1 per 20, dan 1 per 40. Nah, kemudian diteteskan masing-masing 1 cc Wallace Diamond dengan semua pengencerannya. Nah, setelah itu kita lihat untuk positif itu 1 per 20, negatif 1 per 40. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan urobilin urin, yaitu dengan cara Schlesinger, yaitu urin 5 cc, kemudian Lugol ditambahkan. Nah, kemudian didiamkan selama 5 menit Lugol untuk mengoksidasi urobilinogennya menjadi urobilin. Nah, selanjutnya kita tambahkan Schlesinger itu 5 cc. Nah, kemudian kita menggunakan latar hitam untuk melihat apakah ada fluoresensi. Nah, selanjutnya untuk laporannya untuk urobilinogen yang menurun, kemudian urobilin normal, kemudian urobilin yang meningkat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mikroskopis, yaitu dengan melihat sedimen eritrosit, leukosit, epitel, kristal, dan silinder. Nah, kemudian dengan cara 5 cc urin dituangkan ke 2 thermos centrifuge, kemudian dimasukkan, lalu kita tunggu 5-10 menit, kemudian kita langsung keluarkan. Nah, selanjutnya urin yang dipakai itu endapannya 1 per 2 cc, kemudian dibuang secara perlahan-lahan dan langsung ditegakkan. Nah, setelah itu ambil pipet, kemudian dituang ke kaca objek. Nah, setelah itu tutup dengan cover glass. Lalu kita tutup, jangan lupa untuk tutup diafragma dan diturunkan kondensornya. Nah, untuk hasilnya didapatkan 10 pembesaran 10 kali itu epitel dan silinder. Nah, untuk pembesaran 40 kali itu eritrosit, leukosit, dan jenis-jenis silinder. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes pemekatan urin, yaitu urin 24 jam dibagi 4 porsi dan diberi pengawet. Setelah itu ditambahkan urinometer. Nah, lalu diukur volume berat jenisnya, kemudian dimasukkan urinnya 100 cc. Nah, giliran 100 cc lalu diencerkan. Nah, dengan urinometer ukur berat jenisnya. Nah, untuk hasilnya itu normal, porsi menurun dan berat jenisnya meningkat. Kita akan melakukan pemeriksaan cari celup, di mana tuang urin ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah itu ambil 1 cari celup dan langsung ditutup agar tidak dioksidasi. Kemudian celup dan tiriskan, lalu dibaca. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan tes kehamilan dengan cara direct, di mana urin kemudian ada kontrol positif dan negatif. Nah, selanjutnya ada HCG lambat juga. Nah, ambil pipet, kemudian ambil urin paginya, taruh di paling ujung kiri. Nah, selanjutnya ganti pipet tetes untuk mengambil kontrol positif dan negatif. Nah, selanjutnya kita aduk satu-satu. Nah, kemudian dilihat untuk positif itu dia seperti pasir. Nah, selanjutnya untuk cara indirect itu kita tulis di packagingnya, kemudian didiamkan beberapa lama. Nah, setelah itu masukkan ke urin. Ini dimasukkan ke urin, lalu kita biarkan 1 menit. Kemudian kita baca ada berapa garis. Di kedua garis itu positif, dan juga 1 garis itu negatif. Sekian dari saya, terima kasih.